kemampuan memanfaatkan waktu yang ada bagian penting dari proses penilaian di ekonomi. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan model pembelajaran radio untuk meningkatkan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPS sekolah menengah pertama. Tim penguji yang saya hormati dan hadirin undangan beristimewa kepada Saudara Promo Mendak. Saat ini adalah presentasi. Waktunya 15 menit. Kemampuan memanfaatkan waktu yang ada bagian penting dari proses penilaian tim penguji. Atas presentasi Anda diminta melakukan memanfaatkan waktu pada Saudara Pemda Andi Asmara, MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Maha Terpelajar Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Sulagan Samad MSI selaku Ketua Sidang dan sekaligus penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Ernat Haji Muharram MSI selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Mustafa MSI selaku penguji co-promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Haji Muhammad Basri MSI selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Ketua Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Program Sarjana Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Patabungu MED selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Terpelajar Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Haji Ansar MSI selaku penguji internal. Dan saya hormati dan banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di ruang sidang promosi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan model pembelajaran radio untuk meningkatkan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPS sekolah menengah pertama. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama didasari oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana menginginkan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab. Lalu yang melatar belakang yang kedua adalah implementasi model. Penerapan model pembelajaran sebenarnya belumlah sesuai dengan teori-teori pembelajaran. Hal ini dibuktikan pada penerapan model pembelajaran yang dipilih dalam kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik dipandang masih perlu dimaksimalkan. Lalu yang ketiga adalah keaktifan. Implementasi prinsip keaktifan menuntut keterlibatan aktif para peserta didik
Hal ini sejalan dengan ungkapan Mulyasa pada tahun 2000 bahwa setidaknya 75% peserta didik terlibat langsung baik secara fisik mental, maka pembelajaran dianggap berkualitas. Lalu yang terakhir adalah pengembangan model pembelajaran Radek. Model ini mendorong dan menantang peserta didik untuk lebih aktif. Model ini juga menjadi terobosan untuk meningkatkan ketercapaian kompetensi 4C, kemudian nilai karakter dan literasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana hasil analisis kebutuhan akan pengembangan model pembelajaran Radek. Lalu yang kedua adalah bagaimana desain model pembelajaran Radek, dan yang terakhir adalah bagaimana kevalidan, kepraktisan dan keefektifan pengembangan model pembelajaran Radek untuk meningkatkan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran IPS. Lalu tentu tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui ketiga RM tersebut. Manfaat tentunya ada manfaat teoritis, menghasilkan model yang dapat membantu meningkatkan keaktifan peserta didik. Lalu manfaat teoritis yang kedua adalah menjadi acuan pengembangan model dan bagi referensi bagi peneliti dan penulis buku yang meneliti atau mengkaji hal yang sama. Lalu dilihat dari secara praktis, tentu hal ini akan mendorong kepala sekolah untuk memfasilitasi upaya pengembangan model untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini tentu akan bersinergi dengan para petinggi pendidikan di Kabupaten Bone pada khususnya. Sehingga tinjauan pustaka dalam penelitian ini yang pertama adalah konsep model pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa model itu merupakan kerangka konseptual yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah tinjauan tentang Radek menurut Bapak Supandi pada tahun 2017. Ini adalah singkatan dari Read, Answer, Dictionary, Explain, dan Agree. Dan yang ketiga adalah konsep keaktifan. Jadi keaktifan ini merupakan kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, tentu akan berbuat dan berpikir sebagai satuan atau rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dan lalu yang keempat adalah konsep ilmu pengetahuan. Jadi menurut Laila dan kawan-kawan itu bahwa IPS ini dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah teori pendukung. Ada teori Brunner, humanistik, kognitif, dan konstruktivisme, dan Vygotsky. Lalu kita bisa lihat secara bersama, ini adalah kerangka konseptual yang diawali dari pembelajaran IPS dengan menggunakan model Radek, tentu untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dilihat dari visual activity, oral activity, listening activity, writing activity, motor activity, mental activity, dan yang terakhir adalah emotional activity. Lalu kita bisa lihat secara bersama model hipotetik. Di sini ada 3. Tentu berawal dari komponen model ini ada sintas, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak interaksional dan dampak pengiring. Ini kita lihat secara bersama, ada implementasinya tentu dilakukan pada lingkungan pendidikan, dan sasarannya tentu untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian R&D atau Research and Development, dilakukan pada bulan Januari sampai April pada tahun 2021 dengan jumlah 91 orang yang terdiri dari 6 orang guru dan 85 peserta didik dari 6 sekolah menengah yang ada di Kecamatan Ajangalir. Tentu produk yang dihasilkan ada 2. Yang pertama adalah buku model pembelajaran Radek, dan yang kedua adalah RPP. Tahap pengembangan ada 4 yang disederhanakan merujuk kepada Borengel. Yang pertama adalah investigasi awal, lalu tahap kedua adalah desain, yang ketiga adalah validasi dan pengembangan, dan yang terakhir adalah implementasi. Sehingga teknik mengumpulkan data ini kita gunakan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Keempat, data ini lalu dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Ada juga data yang berbantukan dengan SPSS. Lalu hasil temuan dalam penelitian ini ada 3 sesuai dengan RN itu. Yang pertama, bagaimana gambaran akan kebutuhan. Kita bisa lihat secara bersama bahwa
ternyata peserta didik butuh, keaktifan peserta didik masih rendah, memperlihatkan bahwa sulit memberi pendapat, kurang percaya diri bertanya, cenderung pasif dan kurang bersemangat dalam menyelesaikan LKPD. Dilihat dari analisis kebutuhan pendidik, umumnya model pembelajaran yang digunakan, model pembelajaran langsung hanya sebagian yang menggunakan pembelajaran kooperatif, penggunanya belum terlalu sesuai dengan teori pembelajaran, dan implementasinya adalah masih berpusat pada pendidik. Sehingga analisis tujuan pembelajaran, ternyata penguasaan materi masih perlu ditingkatkan agar peserta didik tidak sulit menangkap pembelajaran dan tetap aktif. Tentunya masih menyamaratakan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik yang daya serapnya di bawah rata-rata mengalami kesulitan. Pendidik masih perlu memotivasi peserta didik agar lebih memperhatikan materi, dan yang terakhir adalah pendidik membutuhkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Lalu temuan yang kedua dalam penelitian ini ada yang kedua adalah desain atau prototipe. Ini dalam bentuk buku yang seperti ini. Ini terdiri dari 4 bab. Kita bisa lihat secara bersama, dan salah satu isinya adalah komponen model ini. Lalu sintaks model yang saya kembangkan yang awalnya terdiri dari 5 kemudian menjadi 8 sintaks, yaitu range answer, diskusi, explain, create, dan assessment, motivasi, dan reinforcement. Lalu tahap pengembangan tahap kevalidan. Di sini kita bisa melihat secara bersama grafik tabel ini memperlihatkan rata-rata nilai itu berada pada nilai 3,6. Semua komponen model ini hal ini terindeks bahwa sangat valid. Lalu dilihat dari kepraktisan, baik uji coba terbatas maupun uji coba diperluas, diperoleh persentase 98,49%. Hal ini menunjukkan sangat praktis. Dan yang ketiga adalah keefektifan angket keaktifan uji coba terbatas maupun diperluas menunjukkan persentase yang berada pada rentang nilai 85,25 yang berarti sangat efektif. Lalu pembahasan berdasarkan analisis kebutuhan, ternyata model ini dapat mendorong dan memotivasi peserta didik aktif dalam aktivitas membaca, berinteraksi, memberikan dan menerima pendapat, berkarya, lebih percaya diri, sehingga menimbulkan perubahan pola pikir dan pola perilaku belajar. Model pembelajaran ini dinyatakan valid berdasarkan penilaian para pakar atau ahli. Lalu selain valid dinyatakan praktis karena pengguna memberikan respon positif, dan yang terakhir adalah model ini terbukti efektif karena hasil angket keaktifan peserta didik dalam menerima pelajaran dapat meningkatkan keaktifannya. Lalu dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Raden Asmar ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Desainnya mengacu pada sintaksnya. Model pembelajaran Raden Asmar dinyatakan sangat valid berdasarkan penilaian pakar. Selain itu, yang keempat adalah praktis berdasarkan hasil keterlaksanaan model yang menunjukkan respon positif oleh pengguna, dan yang terakhir adalah efektif meningkatkan keaktifan peserta didik. Lalu sarannya ada 3. Yang pertama adalah model pembelajaran Raden Asmar yang dikembangkan mampu meningkatkan keaktifan peserta didik sehingga perlu diimplementasikan. Lalu yang kedua adalah model pembelajaran Raden Asmar ini yang dikembangkan masih terbatas pada mata pelajaran IPS. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan model pembelajaran yang serupa dengan mata pelajaran dan pendekatan berbeda. Lalu yang ketiga adalah bagi instansi pendidikan diharapkan menggunakan, menyebarluaskan, dan mengembangkan model pembelajaran Raden. Sekian dan terima kasih. Saya kembali